Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa. Muridku adalah penjahat part ke-54. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Luzo menerima permintaan Hua Wudao untuk melepaskan simpul di hatinya. Tapi ada sesuatu yang harus Hua Wudao ketahui. Pertama, Hua Wudao tidak punya hak untuk melawannya. Ming Sein dan Duan Moseng akan bertarung menggantikan dirinya. Hua Wudao dapat mencoba dan memblokir serangan mereka. Kedua, waktu yang ia miliki sangat berharga. Jika Hua Wudao kalah, maka harus menyetujui satu syarat lainnya. Hua Wudao melangkah maju dengan tangan di punggungnya. Dia juga terlihat sangat percaya diri. Dia memandang Duan Moseng dan Ming Sein, mengatakan ia dapat menyetujui salah satu dari kondisi Luzo selama itu tidak melibatkan Sekte Yun. Luzo mengerti, sembari mengelus jenggotnya yang kemudian saatnya pertarungan dengan Ming Sein dimulai. Ming Sein maju ke depan. Dia menilai Hua Wudao dengan penuh minat. Ia mengatakan, atas nama masternya, ia akan melihat seberapa hebatnya teknik kura-kura milik Hua Wudao ini. Ming Sein berbicara jujur ketika dia mengatakan bahwa teknik pertahanan yang telah dipelajari Hua Wudao selama 20 tahun adalah teknik kura-kura. Hua Wudao tidak tersinggung. Sebagai gantinya dia mengangkat tangan kanannya perlahan dan mengatakan dengan senang hati. Ketika dia mengatakan ini, segel tahu muncul di tubuhnya. Surga, bumi, kehidupan, kematian, air, dan api. 6 skrip segel muncul secara berurutan. Mereka berputar di sekitar Hua Wudao dengan kecepatan yang seragam. Itu adalah 6 segel yang kompatibel. Ming Sein menatapnya dengan seksama bergumam. 6 segel kompatibel adalah segel Taois yang sangat rumit. Penggarap yang mampu mengolah segel Taois ini hingga puncaknya jarang terjadi. Istilah 6 kompatibel adalah jargon metode kultivasi. Ini terdiri dari 3 kompatibilitas batin dari esensi, Qi, dan roh, dan 3 kompatibilitas luar tangan, mata, dan tubuh. 6 segel kompatibel Hua Wudao bahkan lebih unik. Sebuah lingkaran yang kira-kira berdiameter 2 meter telah muncul di bawah kakinya, yang menyerupai diagram Taiji yang dipenuhi dengan kehidupan. Jika dia mampu mengolah energinya ke keadaan ini, dia tidak menghabiskan 20 tahun terakhir dengan sia-sia. Obsesinya dengan kultivasi terlihat jelas. Ketika Ming Sein melihat 6 segel yang kompatibel, dia berhenti memandang rendah Hua Wudao. Dia menyesuaikan posisinya dan memadatkan Qi-nya menjadi energi. Segel energi memenuhi udara di sekitarnya. Ada begitu banyak dari mereka sehingga mereka hampir bisa menutupi langit. Ketika Hua Wudao melihat ini, dia mengatakan jika hanya ini yang Ming Sein miliki, ia sarankan Ming Sein dan Duan Moseng datang sekaligus. Ming Sein mengerutkan kening. Dia melompat dan meluncurkan segel energinya ke Hua Wudao. Dia berteriak untuk Hua Wudao tidak terlalu sombong. Puluhan segel energi menghujani targetnya. Hanya dalam sekejap mata, 6 skrip tiba-tiba membesar. Lingkaran cahaya di bawah cahaya Hua Wudao juga tumbuh 2 kali ukurannya. Suara dentuman terdengar. Primalci Hua Wudao dan segel Taois bergema dengan keras. Segel energi Ming Sein membombardir energi segel yang kompatibel. Namun, bertentangan dengan harapan, Ming Sein tidak hanya gagal memecahkan 6 segel yang kompatibel, tapi serangannya juga dipantulkan kembali. Ming Sein berbalik di udara. Dia terhuyung mundur 3 langkah sebelum akhirnya memantapkan langkahnya. Lengannya terasa sedikit mati rasa. Tidak heran Hua Wudao dengan percaya diri menyetujui persyaratan Luzo. Dia bahkan tidak menganggap Ming Sein dan Duan Moseng sebagai lawan yang layak. Luzo bergumam, di babak ini pertahanan berhasil. Hua Wudao telah menang. Sepertinya Ming Sein tidak menyerah. Ia mulai bergerak dan berteriak lagi. Ming Sein terbiasa mengalahkan lawannya melalui titik menakut-nakuti dan membuat mereka lengah. Metode ini telah membantunya dengan baik. Namun, metode pertarungan yang biasa tidak dapat diterapkan dalam situasi saat ini. Ming Sein memanggil senjata kelas surganya, yaitu kait pemisah. Di bawah tatapan terkejut semua orang, kait pemisah dan sarungnya berkedip-kedip di udara. Hua Wudao sedikit mengernyit, tapi nadanya tenang.
Apakah Ming Xin memiliki senjata kelas surga? Luzo yang mengamati pertarungan bergumam dalam hati. Salah satu alasan mengapa senjata tingkat surga begitu berharga adalah karena fakta bahwa mereka dapat digunakan untuk menembus energi. Karena mereka bisa menembus energi, wajar saja jika mereka bisa menembus energi pelindung dan avatar. Yuan Er yang melihat itu juga merasa geram dan gatal ingin bertarung. Tapi, dia tidak berani karena masternya tidak akan memberinya izin. Hingga ia berteriak, bagaikan seorang pemandu sorak untuk Ming Xin segera menghabisi orang itu. Kai dan sarung pemisah meninggalkan banyak bayangan di udara saat Ming Xin melambaikannya. Suara benturan terdengar di aula saat 6 segel kompatibel tampaknya siap menghadapi serangan senjata kelas surga. 6 skrip tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang cemerlang sebelum mereka bergabung menjadi satu dan mempertahankan tempat yang ditargetkan Ming Xin. Tetapi, serangan-serangan Ming Xin dipantulkan. Semakin ganas serangan Ming Xin, semakin kuat pantulannya. Dengan serangan ini, dia terhuyung mundur dan hampir menabrak pilar di aula besar Evil Sky Pavilion. Bahkan sebelum kakinya menyentuh lantai, dia berkata dengan suara yang dalam sekali lagi. Ming Xin benar-benar tidak mau menerima hasil ini. Dia melompat ke udara saat dia bersiap untuk menyerang. Namun, suara Duan Museng terdengar di udara pada saat ini. Dan Duan Museng menghalangi jalan Ming Xin menggunakan tombak Overlord-nya. Ming Xin tentu terdiam tidak melanjutkan gerakannya. Yang kemudian, Duan Museng mengacungkan tombak Overlord-nya pada Hua Wudao mengatakan, sekarang adalah gilirannya. Duan Museng langsung mengaktifkan Avatar 100 Tribulation. Avatar 30 kaki Duan Museng menjulang di atas yang lain di aula besar dan menyimpan avatarnya dalam bentuk energi sehingga aula besar tidak terpengaruh. Duan Museng jelas lebih kuat. Luzo yang mengamati pertarungan bergumam. Bagaimanapun juga Ming Xin bukanlah tipe yang mengamuk. Dia terampil dalam kecepatan dan kelincahan. Jika lawannya bersembunyi di balik 6 segel yang kompatibel, Ming Xin akan berada dalam kerugian yang serius. Duan Museng segera menggunakan teknik tombak Overlord-nya, 1000 gelombang. Tombak Overlord segera meninggalkan ribuan klon di udara dan mulai melesat menuju Hua Wudao untuk menghujamnya. Ketika dia melihat ini, Hua Wudao berseru setuju. Seperti yang diharapkan dari Evil Sky Pavilion yang mengesankan. Tampaknya setiap orang memiliki senjata kelas surga. Saat dia berbicara, 6 skrip di sekitarnya menyatu menjadi satu lagi. Mereka membentuk perisai energi sebesar skrip itu sendiri. Seketika ribuan klon tombak menghujam dan menyebabkan suara ledakan. 6 segel yang kompatibel berdesir dan meredup seketika. Namun dengan cepat kembali bersinar. Zhou Jinfeng memuji bahwa segel kompatibel 6 Taoist memiliki semua berkah alam. Ia belum pernah melihat seseorang menggunakan 6 segel kompatibel seperti ini. Begitu juga dengan Pan Zong. Ia dari Sekte Clarity. Dan ia pernah mendengar tentang 6 segel yang kompatibel. Sekte Clarity hanya fokus pada metode serangan, tapi mengabaikan pertahanan. Pertempuran ini benar-benar memperluas wawasannya. Duan Museng yang masih menyerang mendengus mengatakan, tidak melakukan apa-apa selain bertahan, tidak akan membawa Hua Wudao kemana-mana. Duan Museng menantang sekali lagi. Dia mengayunkan tombak Overlord. Klon dari tombak yang jelas lebih kuat dari sebelumnya muncul, dan Hua Wudao masih sama menggunakan 6 segel yang kompatibel untuk menahan serangan Duan Museng. Luzo mengangguk puas. Dia berbicara dengan tangan di punggungnya, karena Duan Museng cukup tahu untuk fokus pada satu titik. Duan Museng harus menerapkan dengan sungguh-sungguh. Serangan jarak jauh tidak terlalu efektif melawan pertahanan terbaik. Duan Museng menoleh ke arah Luzo mengangguk dan berterima kasih atas bimbingan masternya. Setelah itu, klon tombak Overlord melesat ke segala arah. Dengan dukungan Avatar 100 Tribulation, klon tombak itu bergerak sangat cepat hingga terlihat kabur. Keterampilan pamungkas dari teknik Divine One dilepaskan. Serangan Duan Museng segera memusat dan membentuk satu garis lurus menuju pertahanan Hua Wudao. Hua Wudao berseru terkejut. Ia tidak menyangka murid Evil Sky Pavilion menjadi sekuat ini. Sayangnya itu masih belum cukup. Dia menerjang ke depan, dan lingkaran itu berubah. Bagian luar diagram Taiji diperluas. 8 diagram mengelilingi lingkaran sekarang. 8 diagram digabungkan dengan 6 segel yang kompatibel. Hua Wudao telah menggabungkan 8 diagram dengan 6 segel kompatibel miliknya. Terlepas dari seberapa kuat itu, fakta bahwa dia bahkan telah mencoba ini lebih dari terpuji.
Itu wajar karena dia tidak akan datang ke Evil Sky Pavilion tanpa menguji kekuatan 6 segel kompatibel sebelumnya. Intervensi Divine yang tidak sempurna adalah keterampilan pamungkas dari teknik Divine One. Duan Museng berencana untuk mengeluarkan keterampilan pamungkas bersama dengan senjata kelas surga dan avatar, 100 Tribulation Insight. Untuk alasan ini, semua orang yakin dengan langkah Duan Museng. Klon tombak yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menyerang pada satu titik pada 6 segel yang kompatibel. 6 segel kompatibel yang telah digabungkan dengan 8 diagram membentuk penghalang energi yang aneh. Tabrakan antara energi mereka melepaskan gelombang primal Qi di udara yang menyebar melalui Evil Sky Pavilion. Pan Zong dan Zhou Jinfeng bergumam takjub. 6 segel yang kompatibel sangat kuat. Tuan ketiga telah mengeluarkan beberapa keterampilan pamungkas, namun tampaknya tidak terpengaruh. Hua Wudao sangat menakjubkan. Pan Zong berasal dari Sekte Clarity. Sekte Clarity memiliki akar yang sama dengan Sekte Yun. Karena itu, dia tahu satu atau dua hal tentang segel Taois. Namun, 6 segel yang kompatibel Hua Wudao telah membalikan pemahamannya tentang semua hal itu. Itu wajar karena Hua Wudao telah menghabiskan 20 tahun mempelajari dan menyempurnakan langkah ini sendirian. Hua Wudao telah datang dengan persiapan. Tujuannya adalah agar Evil Sky Pavilion menyerangnya. Jika mereka bertarung sampai binasa, Hua Wudao mungkin tidak akan bisa mengalahkan Duan Museng. Duan Museng berteriak tiba-tiba bahwa semuanya masih belum berakhir. Ketika tombak Overlord dipantulkan oleh segel 6 yang kompatibel, dia berputar dan meluncurkan serangan lain. Ujung tombak itu bersinar dengan cahaya menyala. Hua Wudao berkata dengan suara yang mendalam, "Itu masih belum cukup." 6 simbol skrip besar tumpang tindih. Pada saat yang sama, 8 diagram naik dan bergabung dengan 6 skrip sekaligus. Suara mendengung terdengar di udara ketika tombak Overlord mendarat di 6 segel yang kompatibel. Semua orang mengurutkan kening. Ini seperti bentrokan antara primal Qi. Ketika kekuatan Duan Museng dan Hua Wudao bertabrakan, aliran primal Qi yang kacau membuat suara besar saat mereka menyebar keluar. Suara yang aneh membuatnya tampak seperti teknik suara hibrida. Semua orang dengan cepat mengedarkan Qi primal mereka untuk mempertahankan diri dari gelombang suara yang aneh ini. Lu Zhou adalah satu-satunya yang tetap tenang dan acuh tak acuh. Hatinya kosong dan tidak ternoda. Sepertinya dia tidak terpengaruh oleh gelombang suara sama sekali saat dia menyaksikan pertempuran. Terlihat tenang. Ia bergumam jelas bahwa Hua Wudao telah mengantisipasi lawannya akan memfokuskan serangan mereka pada satu titik untuk menghancurkan pertahanannya. Suara benturan terdengar nyaring, dan kemudian gelombang suara aneh menghilang setelah beberapa detik. Dengan tusukan dari tombak Overlord, 6 skrip dari 6 segel yang kompatibel tiba-tiba bubar. Hua Wudao terhuyung mundur saat lingkaran cahaya di bawah kakinya memudar. Duan Museng sama terpengaruh oleh mundurnya tabrakan. Dia melakukan backflip di udara dan tersandung 3 langkah ke belakang sebelum akhirnya dia berhasil mendaratkan pijakannya kembali. Dia menatap Hua Wudao dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak menyangka Hua Wudao akan mampu menahan pukulan itu. Hua Wudao hanya terhuyung beberapa langkah ke belakang. Berdasarkan ini, sepertinya Duan Museng kalah dalam pertempuran. Namun Hua Wudao jauh lebih terkejut dibandingkan dengan Duan Museng. Dia tidak berpikir ada orang yang mampu menembus pertahanannya. Sebelum dia datang ke Evil Sky Pavilion, dia telah menguji tekniknya berhadapan lebih dari satu kultivator alam Nation Divinity Tribulation. Tak satu pun dari mereka yang berhasil menembus pertahanannya. Dia tidak menyangka akan dipukul mundur oleh Duan Museng. Jika Duan Museng sedikit lebih kuat, dia akan memecahkan 6 segel kompatibel dengan teknik itu. Dia berkata dengan tulus, gerakan yang bagus. Duan Museng bagaimanapun sedang tidak ingin mendengar pujian dari lawannya. Dia mengangkat tombak Overlord-nya mengatakan, 3 gerakan lagi. Duan Museng adalah tipe orang yang akan bertarung lebih berani saat pertempuran berlanjut. Hua Wudao meletakkan tangannya di punggung mengatakan, ia akui bahwa Duan Museng kuat, tapi Duan Museng telah menggunakan 3 jurus. Menurut perjanjian mereka sebelumnya, Master Pavilion harus menjadi yang berikutnya untuk menyerang. Semua orang menoleh untuk melihat Lu Zhou pada saat ini. Lagi pula, dialah yang menetapkan persyaratannya. Duan Museng menggelengkan kepalanya mengatakan bahwa ia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Izinkan dirinya 1 gerakan lagi. Dan ia yakin akan mematahkan 6 segel yang kompatibel milik Hua Wudao. Hua Wudao memandang Duan Museng dengan acuh tak acuh mengatakan, jika ia tidak ceroboh sebelumnya,
Ia tidak berpikir Duan Museng akan mampu mendorongnya kembali. Ia hanya menggunakan setengah dari kekuatan pada 6 segel kompatibel sebelumnya. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah dia menggertak atau mengejek Duan Museng? Bagaimanapun, dia terdengar sombong. Panzong terkejut. Apakah Hua Wudou mengatakan setengah? Hanya setengah kekuatan mampu menahan serangan dari Duan Museng? Ia belum pernah melihat segel Taois defensif seperti itu. Hua Wudou terus memperhatikan Lu Zhou. Dia sedang menunggu jawaban Lu Zhou. Akhirnya Lu Zhou menuruni tangga dengan perlahan, mengatakan apakah ini segel Taois yang dengan susah payah Hua Wudou kembangkan selama 20 tahun terakhir. 6 segel yang kompatibel. Hua Wudou membenarkannya. Lu Zhou tiba-tiba mencibir. Jika ia menyerang, kemungkinan besar Hua Wudou akan binasa. Kata-kata Lu Zhou terdengar dengan datar. Hua Wudou tercengang oleh pernyataan Lu Zhou karena Lu Zhou telah menyaksikan kekuatan 6 segel kompatibel miliknya. Seberapa percaya diri dia. Hidup itu berharga. Tidak banyak yang akan menganggap enteng hidup dan mati. Setelah bergumam pada dirinya sendiri selama beberapa waktu, Hua Wudou menangkupkan tinjunya dan meminta Lu Zhou menunjukkan bimbingannya. Dalam kejadian yang tidak menguntungkan, ia mungkin akan kehilangan nyawanya. Maka ia akan menerimanya. Lu Zhou mengatakan itu bagus. Lu Zhou terus berjalan menuju bagian paling luas dari aula besar dan keluar. Pada saat yang sama, sebuah kartu item muncul di tangannya. Hua Wudou tidak merasakan fluktuasi, aura atau gerakan primalci dari Lu Zhou. Namun dia tidak lengah. Dia bergerak maju dan perlahan mengangkat tangannya. 8 diagram dan 6 simbol skrip surga, bumi, kehidupan, kematian, air, dan api bersinar dengan cahaya kemasan. Mereka mengelilinginya. Mereka jauh lebih kuat dan mengesankan dari sebelumnya. Itu tidak semua. Kata-kata muncul di telapak tangan Hua Wudou. Mereka menjadi dan tidak ada. Ada 8 skrip yang bersinar secara total. Ketika primalcinya melonjak, segel Taois mengorbit di sekitar 8 skrip ini. Tidak ada yang menyangka Hua Wudou akan bisa menyembunyikan kekuatannya ketika dia menghadapi Duan Museng. Sebelumnya, dia telah mengubah 6 segel kompatibel menjadi 8 segel kompatibel. Di atas 8 diagram, dia tidak menggertak. Memang dia hanya menggunakan setengah dari kekuatannya sebelumnya. Hua Wudou menatap Lu Zhou dengan tatapan tajam. Dia membuat gerakan mengundang dan mengatakan ia telah siap. 8 skrip melayang di udara, bersinar dengan kecerahan yang mempesona. Perhatian semua orang beralih kepada Lu Zhou. Mereka bertanya-tanya, apakah lelaki tua itu akan mampu menembus segel Hua Wudou? Hua Wudou bukanlah Zhou Xincan. Dia jauh lebih kuat dari Zhou Xincan. Dilihat dari teknik ini saja, 6 segel kompatibel Hua Wudou adalah 1000 kali lebih kuat daripada Dayana Mudra milik Zhou Xincan. Bisakah Lu Zhou menembus keterampilan ini? Semua orang menunggu dengan nafas tertahan. Lu Zhou mengangkat tangan kanannya, yang kemudian kartu item pecah di telapak tangannya. Kali ini, tidak ada pusaran. Sebaliknya ada simbol petir, yang memadarkan Qi menjadi energi. Dan tiba-tiba, sambaran petir yang menyelimuti energi menyambar dari langit. Zhou Jinfeng dan Panzong menatap dengan mulut ternganga tidak percaya bagaimana mungkin. Duan Museng, Ming Xiyin, dan Yuan Er juga terkejut dengan teknik yang tidak biasa ini. Selama bertahun-tahun menjadi murid Lu Zhou, mereka belum pernah melihat master mereka melepaskan keterampilan seperti ini. Apalagi skill ini adalah Thunder Blast. Tiba-tiba, petir menghujam Hua Wudou dengan suara ledakan terdengar begitu nyaring di pegunungan Golden Jinting. Dan itu menghancurkan pertahanan Hua Wudou tidak bersisa. Percikan terbang kemana-mana dan awan asap memenuhi udara. Itu adalah kekalahan Hua Wudou. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan Manhua. Muridku adalah penjahat part ke-54. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!